Halo, selamat pagi semuanya. Beberapa orang banyak yang melakukan podcast atau semacamnya, seperti bincang-bincang dan lain-lain. Dari selebritas, bahkan orang biasa pun melakukannya. Lantas, mengapa hal ini sangat populer dan banyak menjadi inspirasi para konten kreator? Mari kita simak selengkapnya. Istilah podcast pertama kali ditemukan oleh jurnalis The Guardian bernama Ben Hammersley. Dan podcast itu sendiri merupakan kepanjangan dari Play on Demand and Broadcast, di mana podcast berisi siaran audio yang isinya membahas suatu topik tertentu dan didengarkan oleh banyak orang kapanpun dan dimanapun. Pernahkah kalian mendengar di sebuah radio komersil seperti RRI, Mos FM, dan Kiss FM? Di mana kita bisa menyimak pembicaraan antara penyiar dan penelpon yang isinya bermacam-macam, seperti cerita mistis, perjalanan hidup seseorang, dan lain-lain. Podcast itu hampir sama seperti yang saya sebut barusan, akan tetapi podcast dapat didengar kapan saja, bahkan berulang-ulang, karena podcast disiarkan melalui internet. Tapi, kalau radio kan nggak mungkin bisa diputar ulang. Pencetus ide pertama yang melakukannya adalah seorang pria berkebangsaan Belanda bernama Adam Curry. Dia juga seorang mantan VJ MTV Amerika di era 1980-an. Dalam hati ia berkata, "Saya muak dengan orang-orang di radio. Saya hanya ingin bekerja di radio tanpa orang-orang sok tahu mendikte apa yang harus saya mainkan dan katakan." Keluhan itu terus berputar di kepala Adam sampai pertengahan tahun 2000-an. Sampai suatu ketika Adam mencari ide usaha, yaitu bagaimana cara membuatnya berbicara sesuka hati, tapi tetap mendulang keuntungan. Saat itulah Adam berkenalan dengan seorang programmer bernama Dave Wiener. Dave adalah seorang web programmer. Dengan idenya Adam, maka Dave membuatkan Adam sebuah website yang bisa mengunggah rekaman audio ke dalam sebuah web. Unggahan podcast pertamanya ialah mewawancarai mantan jurnalis NPR bernama Christopher Lydon dengan ahli teknologi dan seorang politikus ternama. Kanal inilah yang disebut-sebut sebagai podcast pertama di dunia. Karena tak banyak orang yang tertarik dengan konsep yang mereka bangun, akhirnya Dave memberanikan diri untuk meretas skripnya Apple agar mampu menggunakan software yang ada pada perangkat iPod. Berbekal hasil retas tersebutlah Adam menggarap kanal podcast bernama Daily Source Code yang dianggap sebagai podcast populer pertama di dunia karena dapat diunduh dan langsung diputar di iPod. Popularitas podcast terus menanjak hingga akhir tahun 2005, 3.000 podcast baru pun bermunculan. Bahkan, White House pun membuat kanal audio juga untuk menyiarkan pidato-pidato Presiden George Bush. Sebagai tanda hormat, para pembuat podcast menyebut Adam Curry dan Dave Wiener sebagai The Podfather alias The Godfather di dunia podcast. Penemuan ide podcast ini pun akhirnya sampai ke Indonesia. Pada tahun 2005, Boy Avianto membuat podcast pertama di Indonesia dengan nama Apa Saja Podcast melalui kanal Blogspot. 3 tahun berselang, yaitu tahun 2008, platform SoundCloud pun hadir dan langsung menjadi media yang dapat membuat podcast lebih mudah didengar. Seiring perkembangan internet di Indonesia, podcast pun makin kian populer. Podcast makin kian banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Setelah itu mulailah bermunculan para podcaster Indonesia seperti Iqbal Haryadi dengan podcast Subjektif pada tahun 2015. Kemudian ada Adriano Kalbi dengan podcast Awal Minggu sejak tahun 2016. Lalu ada juga Ren Havil dengan Suarane pada tahun 2017. Untuk mengakses podcast sendiri, saat ini sudah banyak platform yang menyediakan konten podcast seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, dan platform lainnya. Bahkan sekarang ini pun banyak selebritas seperti Master Deddy Kobuzer, Raditya Dika, Luna Maya, Sule, dan yang lain-lain mengunggah hasil rekaman podcast mereka ke dalam kanal YouTube-nya. Walau esensi sebenarnya dari podcast itu sendiri ialah rekaman audio asli, percakapan yang tidak ada gambarnya. Namun hal ini masih diperbolehkan, asal Anda tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Bila ada yang ingin disampaikan, tinggalkan di kolom komentar ya.